itu cepat rambat itu adalah kita kan udah tahu kalau merambat itu melalui medium perambatan kan. Nah, Ya. kemudian selain itu kita mengetahui bahwasanya berapa sih kecepatan rambat bunyi itu sendiri. Setiap bunyi itu memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda, tergantung dari mediumnya. Oke. Nah, cepat rambat bunyi itu adalah kecepatan perambatan gelombang bunyi yang didapatkan dari hasil bagi jarak yang ditempuh dengan waktu tempuh bunyi tersebut. Nah, rumusnya ini V sama dengan S per T. V sama dengan S per T, atau bisa juga V sama dengan lambda per T, atau sama dengan lambda kali F. Nah, cepat rambat bunyi di udara itu dia adalah 332 meter per sekon. Tapi pertambahan kecepatan bunyi itu kan dia tergantung dari suhunya. Ya, tergantung dari suhunya. Jadi kalau suhunya naik 1 derajat aja, maka kecepatannya akan nambah 0,6. Misalnya ini 0 derajat, berarti kalau suhu kita 32 derajat, tinggal tambahkan aja kan, kalau 30 derajat aja udah sekitar 360 berarti kecepatan bunyi di udara. Paham? Aku catat dulu ya, Kak. Saya catat dulu aja. Tahu kalau sudah ya? Bentar, Kak. Dikit lagi. Sebagi.
Lanjut Kak, udah. Udah. Oke, ini ada contoh soal ya. Itu ada panjang gelombang yang diketahui. Jadi udah selesai ya, panjang gelombang. Terus Udah. juga rambat bunyinya, maka tanya periode dan frekuensinya. Mau coba dulu? Boleh nyoba. Udah, belum dapat? Masih ngitung Kak? Itu berturut-turut ya Kak? Jadi periodenya dulu baru frekuensinya? Periodenya dulu baru Oke, frekuensi. bentar Kak.
1/34 dan 34 Hz. 1/34 dan 34 Hz. 1/34 dan 34 Hz. Hmm. B berarti jawabannya ya. Iya, B. Apakah benar? Yes, keren. Yang ini Cepat rambang gelombang cepat rambat gelombang bunyi. apa kira-kira? Yang mempengaruhi Nah, jenis medium dan suhu medium. jenis medium dan Suhu medium. ya, benar. Jenisnya itu udara, kalau suhunya suhu udara. Jenisnya itu medium. Jenis medium itu kayak padat, cair dan gas gitu. Oh iya. Nah, nomor 8. 5 sekon. Oke. Udah dapat belum? Dikit lagi. Tinggal ngitung nggak? Terus bunyi. Seribu 1000. 700 meter. B. Tinggal kamu kalikan aja kan? Iya. Iya. 340 kali 5 sekon. Oke, nomor 9.
Udah dapat? 1,7 meter. Dibagi aja kan 340 Iya. bagi 200 ya. Oke, nomor 10. 10. Semakin rendah 10. Nah, semakin rendah suhu mediumnya, kecepatan gerak partikel-partikel pun akan semakin kecil. Semakin besar geraknya. Oke, Mau coba latihan HOTS? boleh. Ini soal. Aman? Aman. Sebentar, sebentar ya. Silikon. Akan cepat berbunyi.
600 meter. 600 meter. Ya. Oke. Seorang anak berada di antara dua tebing yang jaraknya cukup jauh, ya. Anak tersebut berteriak untuk mendengar pantulannya sendiri. Ternyata ia mendengar gema sebanyak 2 kali. Nah, gemanya ada 2 kali. Gema pertama dan gema kedua berturut-turut terdengar 1 sekon. Kita anggap satu T1-nya 1 sekon, T2-nya T2-nya 2. 2 sekon. Nah, yang pertama, setelah ia berteriak, apabila di tempat tersebut cepat rambat bunyi di udara ada 300 meter per sekon, Berarti kan kan ada sama pantulannya. T-nya diketahuin. Berarti nyari S-nya. Nah, kalau dia pantulan berarti ada kata pantulan, berarti V atau S itu sendiri adalah V dikali T bagi 2. Oh. Karena kan ibaratnya ini nih, kamu mantulin suara tek 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 tek, tek, terus balik lagi kan? Tek 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 Ya. tek. Nah, kalau pas dia balik itu otomatis kan ini T-nya 2 kali. T yang Oh, pertama bunyi, terus mantul, baru ditangkap oleh telinga kita. Itu kan berarti 2. Maka kalau kita buat S1 aja, kita buat V1T1, maka kalau ditanya jarak kedua tebing, berarti jarak kedua tebingnya, ini tebing pertama, ini orangnya, ini tebing kedua, ini tebing kedua, maka ini jarak ini itu sama dengan, berarti kan delta S kan? iya. Nah, berarti delta S itu sendiri itu adalah S yang kedua dikurang S yang pertama. Nah, jarak tebing ini pasti. Kan jarak kedua itu tebing, bukan jarak ke orangnya. Itu kan beda. Ini ada yang pertama. Pertama nih, dari orangnya ke tebing pertama itu berapa? Nah, kita hitung dulu. Berarti S yang pertama itu adalah kita 300 dikali 1 sekon per 2, alias 150 meter. Terus yang kedua, itu jarak orangnya ke dari orang ini ke tebing kedua. Nah, itu S2 dia. Ke S2 sama dengan 300 kali 2 per 2 alias 300 meter. Berarti delta S jarak kedua tebingnya berapa? Tinggal kurang aja 300 dikurang 150 alias 150 meter. Paham? Paham. 150 ya? Hmm, Oke, tahu? tahu. Yang ini. Ini sama nih, kalau kayak gini juga. Kalau ada kata pantul-pantul itu pasti rumusnya itu. Kan dia mantul. Oke, Kak. Hmm.
Kak, kalau gelombang mekanik itu dia gimana, Kak? Sama gelombang mekanik, Ya, gelombang mekanik. gelombang dia kayak gimana? Iya. Gelombang kan terbagi menjadi dua, ya. Ada mekanik, ada elektromagnetik. Masih ingat nggak? Oh iya, oh iya iya. Oke oke, thank you Kak. Dia ada rumusnya gitu nggak? Ada rumus khusus atau nggak? Gelombang mekanik. Enggak. Ini kan rumusnya pakai rumusnya tadi. Kan bunyi masuk gelombang mekanik. Hmm, oke oke. Kenapa coba? Kenapa bunyi Bunyi masuk gelombang mekanik? karena bunyi butuh medium. Nah, itu jawabannya. Jadi gelombang yang menuju ke medium itu namanya gelombang mekanik. Rumusnya sama kayak rumus yang tadi. Sama. Tapi Kak, Oke oke. kalau dia pantul-pantul kayak gitu dia pakai yang bagi dua itu kalau dipantul. Aku lagi lihat silabus Kak, soalnya gelombang bunyi. Oke. Gelombang mekanik. Namanya sistem penuh. Intensitas bunyi. Sebuah kapan? Kapan? Kilohertz. Udah dapat belum? Dikit lagi Kak. 0,
Kak lihat rumus yang tadi yang cepat rambat bunyi yang paling atas tadi. Ini kan Bukan, yang tadi yang rumus awal-awal yang aku catat dulu tadi. V sama dengan S per T. Ya, sebelahnya yang mana namanya? V sama dengan lambda. Lambda per T sama dengan lambda kali F kan? Oh ya, aku pikir lambda kali T, salah tulis. 5. Pulsa bunyi itu maksudnya gimana, Kak? Hmm, 16.000 pulsa bunyi. Oh, mau aja ke 16.000. Oh, bunyinya itu frekuensinya. Frekuensinya apa ya? Sebuah kapal memancarkan sonar dengan frekuensi 8 kilo. Untuk mengetahui kapal memancarkan 16.000 pulsa bunyi. Pulsa bunyi. Berarti nggak ada hubungannya sama, coba nggak ada hubungannya nih. Dengan pulsa bunyi itu nggak ada. Kan nggak ada hubungannya. Oke. Mungkin paket-paket bunyi namanya pulsa gitu ya. Memang membantu setelah memancarkan sonar sama. Terus itu yang dibutuhkan untuk kita beberapa untuk sepenuh waktu. Ini bentar.
ini kan berarti S Bahas sama aja nggak? Bahas aja. ya, kita bingung di S-nya ya. Ya, S sama dengan V kali T per 2 kan. ya. Kita bakalan dapat itu T-nya ketika kita udah tahu S-nya dong. Kan V-nya udah dapat. Nah, S-nya belum tahu seberapa banyaknya ini. Nah, kalau emang langsung P sama dengan, bisa juga sih P sama dengan lambda per T, kita harus cari lambdanya dulu. Jadi kalau kamu cari lambdanya kan berarti lambda sama dengan V per F kan. Ya. Nah, V per F, V-nya itu dapatnya 1000, kemudian frekuensinya adalah Nah, 8000, ya kan? iya. Kan ini 8 kilo, bukan 8 Hz. Beda. Iya. Oh iya. Aku aku ke bawah malah aku iniin, malah aku bagi, bukan kaliin. Salah-salah. Kelupaan. 1/8. 1/8 itu lambdanya. Nah, dari sini akan dapat, oh, berarti V-nya itu sama dengan T-nya, periodenya, berarti periode adalah lambda per V. Lambdanya kan tadi 1/8, 1/8 dibagi 0,125 dibagi 1000. 1000 meter per second. Cepat Nah, rambatnya. berapa itu sekitar? Dibagi 0,125 bagi 1000. Ush. Berapa? 0,000125. Nah, itu periodenya. Kan periode itu T sama dengan T per N nggak sih? Ya nggak? Ya nggak? Ya, T per N. Periode itu T per N kan? Nah, untuk mencari T yang di sini, yang T kecil itu waktu yang di sini maksudnya, T-nya itu sendiri adalah berarti N kali T dong. Ya. Nah, ternyata N-nya ini itu adalah 16.000 pulsa bunyi ini. Oh, Ini 16.000 dikali 1/8.000 kan? ya. Nah, 16.000 per 1/8.000 adalah 2. Berarti jawabannya. Berarti dalam waktu berapa sekon? 2 sekon. Gitu. Paham? Paham, paham. Ntar, Kak. Dah, Udah? sekarang bahas yang lain aja gimana, Kak? Bahas apa? Apa ya? Kalau ini Kakak bisa nggak ilmu pengetahuan bumi dan antariksa? Bisa. Mungkin kita cari dulu ini dulu. Tapi emang kenapa? Emang kenapa nggak besok aja? Ini fokus, ini kan masih ada latihan soal hot ops nih. Oh, Ada agak 3. boleh. Enggak sih, agak males saja, tapi boleh deh nyoba-nyoba lagi. Nyoba-nyoba yang ini. Oke. Gimana? Hmm, udah, boleh Kak? Aku ngerjain ini aja. 10 berarti kakak bawa balik mah. Oh, itu berarti materi selanjutnya emang itu ya. Soalnya bunyi ini masih ada satu satu materi lagi dia. Bunyi apa Kak? Enggak kan, kalau dari ruang guru tuh ada gelombang ini tuh ada 3 dia bentuknya. Ada 3 PP PowerPoint dia. Ada 3 dia tuh. Mengenai getaran, gelombang dan bunyi kan. Itu ada Iya, 3 babnya. Terus nanti ada tata surya pertama, tata surya kedua gitu. Berarti besok materinya tata surya pertama, ya kan? iya, Nah, kalau bahas-bahas materi teori tata surya itu kan lebih banyak teori ya. Nah, iya. besok ya paling singkat aja gitu. Beda beda halnya kalau kayak ini kan harus ngitung-ngitung gitu. Jadi prioritasin yang kalau bisa itu ngitung-ngitungan juga. Tuh, Kalau teori itu kalau teori itu kamu bisa baca, kamu bisa bahas. Tapi kalau itu kan itu kadang nggak semuanya.
Yes, ya sih, tapi gelombang di SMP nggak apa namanya nggak banyak banget, nggak terlalu banyak sih. Soalnya aku waktu itu ada ikut pelatihan gitu buat OSN IPA. Tapi yang dipelajarin sampai detail-detail, aku bingung gitu. Sampai efek Doppler, pas aku cek di silabusnya nggak ada sama sekali efek Doppler masuk ke ini apa namanya ke gelombang di SMP. Ya udah Kak. Iya, kayak efek Doppler sebenarnya harusnya. Karena kan kemana aku udah bilang, kalau Olimpiade SMP, soal-soalnya tingkat SMA pasti. Kalau SMA dari kelas 10 sampai S1 ya. Kelas 10 sampai 12 lah. Gelombang panik harmonik sederhana. Di sini sih getaran harmonik sederhana, gelombang mekanik, gelombang bunyi, sistem pendengaran, sistem sonar hewan, sama sistem navigasi pada migrasi hewan. Kalau yang biologinya bisa dipelajari sendiri ya. Sistem sonar, navigasi, sama pendengaran itu masuk biologinya ya? Enggak, kalau sistem navigasi mungkin kayak gimana sistem navigasi? Sonar tuh ya yang ini, yang kayak gini nih, pantul-pantul kayak ini tuh sonar juga. Tapi mungkin lebih ke frekuensi nada dasar atau apa gitu tuh, itu bisa di ini lagi. Oke. Jahat ya. Hmm. Oke, apa dia? Sonar. Gelombang bunyi Anda minus 5 V sama dengan 300 V 8. Hmm. Enggak, kan. Emang soal olimpiadanya bakalan pilihan ganda? Aku cek sih di sini bentar ya. Kalau nggak salah iya sih pilihan ganda. Bentar aku cek ulang. Tadi dikirim guruku soalnya. Apanya? Namanya password sama pemberitahuannya teknisnya. Coba aku mau nyoba lihat pedomannya. Ya. Sampai nanti selesai ngerjain yang ini ya. Ada yang ini kan. Oke. Oh, ini berarti ditanya nih, kamu kira ini kalau nomor 3 ini lebih nanyain em, apa? Seberapa kali n-nya? N-nya itu berapa? Kalau dia kan tergantung n-nya. Kalau misalnya n-nya banyak, berarti 2,5. Itu kan A B A B A B. Gitu. A B A B A. Itu berarti kan 2,5 ya ini. Iya. Coba. Bentar ya. Ini 1,5 berarti panjang gelombangnya itu lambdanya dari ujung sampai ujung kan? Iya. Berarti itu panjangnya. Oke. Coba. Jadi dianggap satu gelombang. Itu panjang gelombang 1,5 meter udah ada.
OSN. Oh, cabang yang penentuan. Oh, untuk penentuan pemenang kabupaten kota ditentukan berdasarkan nilai soal pilihan ganda. Penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Jawaban benar mendapat nilai 4, yang salah dikurangin 1, nggak dijawab dikasih nilai 0. Oh. Iya, pilihan ganda. Kalau OSN nanti pas provinsi 40 soal, pilihan ganda 10 soal isian singkat. Lambdanya 1,5. ABA. ABA, Kak. Ah, ABA, Kak. ABA. Halo, Kak. Udah, belum? ABA. Kenapa ABA? 1,5 doang. Ha. 1,5 doang. Gitu sih. Bentar. Hmm, bahas aja, Kak. Agak bingung. Kan ini kecepatan bunyinya ini, terus V sama dengan lambda kali F. Coba kita cari pakai frekuensi. Itu frekuensinya adalah V per lambda, V-nya 300, terus lambdanya kan 1,5. Berarti ada berapa getaran? Ada sekitar 300 bagi 2,5, berarti 200 getaran. 200 getaran kan? Ya. Nah, kalau 200 getaran, terus kita lihat dulu N-nya berapa. Frekuensi kan rumusnya frekuensi sama dengan N per T kan? Nah, berarti N itu sama dengan F kali T kan? Iya. Frekuensinya 200, T-nya 0,01, berarti dia ada 2 getaran. Berarti dia makanya A, B, A, B. Jawabannya Oh, B. Paham? paham, paham. A, B, A, B. Itu pasti bisa 2 getaran. Udah? Aman ya? Aman. Oke, coba nomor 5. Nomor 5 dulu baru nomor 1. Getaran gelombang bunyi ada yang belum dibahas ya? Lihat nanti konteksnya deh. Ada satu lagi kayaknya nanti. Coba aku lihat cek dulu ya. Coba fokus ke nomor 5 dulu aja ya. Oke. Kalau ada habis itu habis nomor 5 bahas aja, Kak. Ya, bahas materi. Dalaman 180, cepat ramai bunyi 300 meter per sekon. Bunyi beratu menit. Hmm.
100 cm. 180. Dari yang mana? Hmm. Kita 180. Aman? Aman, aman. Oke. Pertama ini 300. 180. Ini 300 ms. S-nya 180. Oke, ini sama dengan sama dengan S perfect. Kenapa jawabannya A? Itu kan itu udah diketahui cepat lambat sama apa aja namanya jarak sumber bunyi E-nya. Berarti V-nya itu 300 meter per second. Habis itu S-nya 180 cm. Nah, berarti tinggal dicari T-nya. Kalau T itu rumusnya S per V. 180 dibagi 300. Tapi kayaknya nggak ada sih, aku jawab yang paling mendekati aja. Soalnya pas aku hitung 180 dibagi 300 itu 0,6. Untuk ya gini, pertama ya, kamu harus banget mencocokkan sebelum mengerjakan soal, harus mencocokkan satuan dulu. Jangan langsung di terabos-terabos aja. Satuan yang diperhatikan. Yang di atas pakai sentimeter, yang di V-nya itu meter per sekon. Oh, Itu nggak fair. berarti harus dibagi. Iya, kalau sentimeter harus jadikan meter dulu dia berarti. Berarti sentimeter 180 dibagi. Berarti ini pakainya karena memantul, bunyi pantul kayak gitu, dia pakainya S sama dengan V kali T bagi 2. Maka T-nya itu adalah 2 kali S per V. Oh, S dibagi 100. 2 dikali per V. 2 dikali S ya itu. Heeh. Oke. Dibagi 20. Dibagi 1. 8. Oke. 0,
Udah ketemu? Belum. Bahas aja Kak. Kan cepat rambat bunyi. Berarti pakai ini kan rumusnya 2 dikali 1,8 kan? Iya. Per 300. Berapa tuh? 2 kali 1,8 itu 3,6 kan? 3,6 dikali 300. Kok dikali? 300 dibagi 300. 0,012. Iya. Enggak ada ya? Kalaupun ini jawabannya misalnya itu kita anggap 180 meter. Berarti kalau 180 meter berarti dapatnya atau 180 kali 2 bagi 300 itu dapatnya 1,2 skon. Enggak ada. Enggak ada, udah. Oke. Oke. Dasar gambar organ dalam tubuh manusia yang diperlihatkan oleh alat ultrasonografi USG berasal dari Pantulan gelombang enggak sih? Pantulan dia. energi bukan tulang. Kan gelombang itu kan mantul ke dalam rong organ kita kan disinari kan dia mantul, oh kerekam dia jadinya. Oh iya. Oke. Jadi ada nggak tadi Kak materi yang belum dibahas? Itu SMP kelas 8 nggak sih? Ntar aku lihat. Hmm. Ya ada gelombang bunyi 3 dia. Ini kan gelombang bunyi 2. Ntar coba aku cek. Aku ada soalnya. Hukum Lama. Marsen, hukum Marsene. Itu kan juga belum. Nah ini. Ternyata adalah hukum getaran gelombang bunyi Marin-Mersenne. Nah ini namanya penemu sonometer atau sonar nanti hubungannya. Getaran gelombang bunyi. Paduan antara kayak nanti adanya apa tuh dibilang adanya kayak getaran dan juga hasil bunyi-bunyi kayak gitu. Nah ini kan tadi sini ya hukum Marsen. Hukum Marsen itu sendiri adalah saat menjereng-jereng gitar di bagian belakang sama dekat lubang itu pasti beda, ya kan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini karena adanya hukum Marsen. Hukum Marsen itu adalah hukum yang menjelaskan hubungan frekuensi senar dengan luas penampang senar, panjangnya, massa jenis bahan senarnya juga, serta tegangan senarnya. Itu ada hubungannya dia. Hukum Marsen efek resonansi. Oh iya. Masih banyak gejala gelombang. Coba gelombang bunyi. Gejala gelombang bunyi. Oke. Nah, ini faktor yang pengaruhi frekuensi senar. Ada panjang senar, luas penampangnya, sama tegangan senar, serta massa jenis senarnya juga. Oh iya, ini ada sonar. Ada kan? Ada aku. Ada juga babnya soalnya. Aku sampai kelas 9 soalnya. Sampai hukum persen. Nah, ini ada mungkin ini yang perlu dicatat juga sih. Hukum Mersenne. Gelombang bunyi. Hukum Mersenne. Oke, cakap. Aku mau Catat ya. fisika kelas 8 ya? Iya, ini kalau di sini fisika kelas 8. Gelombang bunyi. Iya.
Emerson. Ada nggak kalau ini ya, dibahas nih kalau ada. Tapi kalau nggak catat dulu aja itu ada ininya, ada rumusnya. Banyak aku bilang nggak bisa buru-buru langsung ke ini karena ada hukum acian lagi yang belum. Memang kuat tuh. Asalkan dengan gelombang dan cahaya. Di sini nggak ada sih, Kak. Ya udah catat aja itu berarti. Oke. Udah, Kak. Udah? Ya. Tapi masuk di ada ciri kisi-kisi nggak di dia? Di silabusnya sih di sini tadi getaran gelombang bunyi. Tidak, biasanya tuh kalau olimpiade itu Senar. Coba adanya nggak ada sih, tapi kemungkinan masuk soalnya di sini dibilangnya gelombang bunyi aja. Jadi aku ada senar kan? Senar ada? Nggak ada. Di sini cuma gelombang bunyi aja dibilangnya. Oh iya, bisa jadi itu masuk karena kan Ya, masuk. jadi masuk. Iya. Nah. Udah belum? Sistem sonar sama ini aku lihat sih nggak ada ya, Kak. Di mana namanya? Di materinya nggak ada hitung-hitungan. Oh, berarti ini lebih ke teori aja. Makanya aku bilang kalau olimpiade kamu fokusnya lebih baik belajar itu yang fokusnya ke hitung-hitungan dulu untuk ininya. Karena itu yang kalau masalah teoritisnya kamu bisa baca, kamu bisa memahami dan sebagainya gitu. Udah, Kak? Udah? Udah. Nah, kemudian ada gejala gelombang bunyi. Ada beberapa gejala ya gelombang bunyi itu biasanya ada namanya pemantulan atau refleksi, kemudian ada pembiasan atau refraksi, bunyi itu malah pembiasan juga, sama pelenturan atau difraksi. Dia melakukan
pelenturan ketika adanya melewati celah sempit dia. Ya. Oke, paham? Oke, bentar Kak. Aku mau baca dulu. Eh, Gelombang bunyi. Gejala gelombang bunyi. Di gejala Bejana. sebab gejala gelombang. Oh iya, ini sonar. Sonar ada hitung-hitungannya. Kalau yang di Apa, laut, apa kedalaman lautan sama dengan cepat rambat gelombang bunyi dikali waktu yang dibutuhkan untuk sampai pendengar dibagi 2. Tapi di sini nggak terlalu ribet sih. Ada rangkumannya juga di ruang guru. Jadi aman aja. kan tadi udah kita pelajarin Iya, pantulan sama dengan V-kaliti bagi 2 kan. iya. Secara tidak sadar yang tadi kita pelajari. Udah Kak, udah aku catat. Oke, gejala gelombang bunyi itu nggak hanya ternyata ada 6 dia. Ada dia interferensi bunyi itu bisa bergabung ya, penggabungan dua gelombang bunyi atau lebih. Kemudian dia juga bisa resonansi atau peristiwa ikut bergetarnya. Ini sering nih kayak kenapa misalnya kayak pernah nggak lewat truk terus tiba-tiba truk itu kan besar kan, terus benda-benda sekitar truk itu juga bergetar kayak gitu. Nah itu namanya refraksi. Apa sorry, namanya resonansi. Paham? Paham. Ada efek Doppler. Nah efek Doppler nih yang ini fenomena yang terjadi itu ya kayak gini. Misal kenapa ya kita ngalamin kalau misalnya ada mobil sirine itu kalau misalnya dekat sama kita kan dia akan ini kuat bunyinya. Nah, kalau kita sama-sama mendekat, misalnya kan ada pendengar, ada sumber bunyi. Nah, kalau Ya, ada sumber bunyi itu makin dekat, otomatis bunyi frekuensi suaranya bakalan lebih lebih keras, kencang. lebih ya, kayak gitu. Itu namanya efek Doppler. Tapi kalau Oh, sama-sama menjauhi, malah enggak. Itu prinsip dari efek Doppler. jadi efek Doppler itu bunyinya kekuatan bunyi tergantung uh, jarak pendengar dan jarak sumber bunyi ya. Iya, iya. Itu kan lumrah hidup sehari-hari kan, udah biasa gitu loh. Kita harus. Oke, aman? Hmm. Udah ya? Ya. Hmm. Soal nomor satu ini soal terakhir nih kayaknya. Belum untuk besok ya. Besok berarti bahas ini lagi Ya. sekilas. Pokoknya lebih baik aku gini aja. Kamu list-list dulu aja. Belajar apa aja yang mau. Tapi saranku adalah belajar jangan yang teori. Kalau teori kan bisa kamu baca sendiri di ruang guru dan Oh, sebagainya. belajar yang hitungan. Lebih baik fokusnya ke hitungan. Karena itu yang Paling yang yang aku tuh teorinya udah paham pesat sederhana. Tapi latihan soalnya kadang agak belum terlalu paham. Jadi buat pesat sederhana habis itu GLBB sama gerak parabola yang susah-susah sih. ya itu bisa tuh kan dijadikan materi Iya. pertemuan. Ya, paham.
Udah? Belum nggak, bentar. Kita sebenarnya 60 cm ketika menghasilkan frekuensi 150 cm. Bahas Kak. Bahas. Ya. Tentukan frekuensi senar dari bahan yang sama. Kan rumusnya F sama dengan NT. Hah? Oh, ini. Oh itu 1/2. Ini rumus itu. 1/2 F per PA. Akar. F sama dengan 1/2. Tadi udah kamu catat kan? Udah. 1/2. Oke, logika aja. Ini kita anggap dengan Z misal gitu. Nah, Z ini bakal nilainya sama karena kan dia bahannya sama, ya kan? Nah, Z ini bakal yang sama. Berarti cukup kita kalikan F sama dengan 1/2 LZ. Nah, cuman kita belum tahu Z ini nilainya berapa. Itu nilai Z itu sendiri itu adalah 2 dikali F per L kan? Iya. Nah, 2 dikali frekuensinya 150 terus per 60 cm alias 0,6. Nah, alias 300 dibagi 0,6, maka dapat jawabannya adalah 500 Z-nya ini. Paham? Paham. Nah, setelah itu kita nyari sinar yang kedua yang sama besarnya katanya kan. Tegangan berarti F-nya juga sama besarnya dan juga rho-nya sama dan A-nya juga sama pasti nanti ini. Nah, sama berarti Z-nya bakalan sama 500. Cuman kita cari frekuensinya berapa. Oke, frekuensi itu sama dengan kan 1/2 L kali Z kan. Iya. Ternyata dia bilang panjangnya 3 kali semula, berarti 2 dikali 3 kali dari 0,6 kan? Iya. 500. Nah, berapa tuh hasilnya? 506 kali 0,6 berarti 500 dibagi 1,6. 6 kali 3,6 dong. Nah, itu dia. Udah jam 3 Kak. Ya, berapa coba 500 bagi 3,6? Oh ya, 3,6. 500 bagi 3,6. Oke. 3,6.
138,89. Nggak ada. Coba kita lihat apa yang salah ya. 500. Apa yang analisa yang tepat?